Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Ariza Leniovita. Kali ini kita akan membahas bab kedua mengenai metabolisme. Apa sih metabolisme itu? Nah, metabolisme itu merupakan proses reaksi kimiawi yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme nanti akan dibedakan menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme merupakan pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana, misalnya respirasi aerob dan respirasi anaerob. Sedangkan anabolisme merupakan proses penyusunan molekul kompleks dari molekul sederhana. Contohnya yaitu proses fotosintesis dan kemosintesis. Ketika kita membahas metabolisme, maka metabolisme ini akan melibatkan enzim. Jadi kita perlu tahu apa itu enzim, karakteristik enzim, komponen penyusun enzim, cara kerja enzim, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Apa itu enzim? Enzim merupakan salah satu jenis protein. Enzim itu protein, tapi kalau protein belum tentu enzim. Karakteristik enzim yang pertama yaitu sebagai biokatalisator. Jadi dia mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Dengan adanya enzim akan mempercepat reaksi kimia yang berlangsung dalam metabolisme tubuh kita. Yang kedua, enzim bersifat termolabil, artinya dia mudah terdenaturasi atau rusak pada suhu di atas 60 derajat Celcius. Karakter yang ketiga yaitu enzim dapat bekerja di dalam maupun di luar sel. Keempat, enzim bisa bekerja searah atau bolak-balik atau disebut juga dengan reversibel. Berikut ini adalah ilustrasi daripada sifat enzim yang dapat bekerja secara bolak-balik, di mana substrat dapat dilakukan proses pemecahan maupun proses pembentukan kembali. Misalnya terjadi pada enzim lipase. Dia dapat memecah lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Dia juga bisa melakukan proses pembentukan lipid dari asam lemak dan gliserol. Sifat enzim yang kelima yaitu bekerja secara spesifik terhadap substratnya. Misalnya substratnya lemak, enzimnya lipase, substratnya amilum, enzimnya amilase. Jadi tidak bisa digantikan oleh enzim yang lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen penyusun enzim. Komponen yang utama, enzim tersusun atas protein yang disebut juga sebagai apoenzim. Agar berfungsi sebagai mestinya, enzim memerlukan komponen lain yang disebut dengan kofaktor. Kofaktor merupakan komponen non-protein berupa ion dan molekul. Berdasarkan ikatannya, komponen kofaktor ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu gugus prostetik berupa molekul organik. Yang kedua, koenzim berupa molekul organik non-protein kompleks, dan yang ketiga berupa ion-ion anorganik yang berperan untuk mengefektifkan kerja enzim. Cara kerja enzim. Enzim bekerja sesuai dengan karakteristik sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Cara kerja enzim dapat dibedakan menjadi dua teori, yaitu teori kunci gembok dan teori kecocokan terinduksi. Yang pertama adalah teori kunci gembok atau lock and key teori, di mana teori ini menjelaskan bahwa enzim dan substrat bergabung bersama membentuk kompleks seperti kunci yang masuk ke dalam gembok, di mana substrat berperan sebagai kunci dan enzim berperan sebagai gemboknya. Nah, kita sudah membahas karakteristik enzim sebelumnya, yaitu enzim bekerja spesifik karena enzim ini memiliki sisi aktif enzim yang hanya dapat berkoneksi dengan substratnya saja. Misalnya tadi enzim amilase bekerja dengan amilum, protease bekerja dengan protein, lipase dengan
lipid gitu ya. Teori yang kedua yaitu teori kecocokan terinduksi atau induksi fit, di mana sisi aktif enzim bersifat fleksibel dan sisi aktif enzim ini akan mengikuti bentuk atau struktur dari substratnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama adalah faktor suhu. Enzim pada manusia biasanya bekerja pada suhu optimal kisaran antara 30 sampai 40 derajat Celcius. Namun, jika enzim berada pada suhu di bawah suhu optimal, misalnya pada suhu 0 derajat Celcius, maka enzim tidak bekerja secara efektif atau bahkan tidak aktif. Faktor yang kedua yaitu derajat keasaman atau pH. Nah, pH ini tergantung pada lokasi enzim. Misalnya pada mulut kita terdapat enzim ptyalin atau enzim amilase, dan di lambung juga terdapat amilase. Maka kita bisa melihat bahwa pH di mulut dengan pH di kisaran lambung akan berbeda. Di lambung akan lebih asam pH-nya ya. Faktor yang ketiga yaitu hasil akhir atau produk. Jika sel menghasilkan produk lebih banyak daripada yang dibutuhkan, produk yang berlebih tersebut dapat menghambat kerja enzim. Selanjutnya yaitu faktor konsentrasi enzim dan konsentrasi substrat. Jika konsentrasi enzim dan substrat seimbang, maka laju reaksi akan relatif konstan. Faktor yang terakhir yaitu inhibitor atau zat penghambat. Inhibitor dibedakan menjadi dua, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif menghambat kerja enzim dengan cara berikatan dengan enzim pada sisi aktif enzimnya. Oleh karena itu, inhibitor ini bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim. Sedangkan inhibitor non-kompetitif ini tidak bersaing dengan substrat untuk berikatan dengan sisi aktif enzim. Jadi dia akan berikatan dengan sisi yang berbeda dengan sisi aktif pada enzim ya. Nah, jika telah terjadi ikatan antara enzim dan inhibitor, sisi aktif enzim ini akan berubah sehingga substratnya tidak dapat berikatan dengan enzim. Banyak ya ion logam berat yang bekerja sebagai inhibitor non-kompetitif, misalnya Ag2, Ag+, Hg2+, dan Pb2+. Tata nama enzim. Tata nama berdasarkan substrat, yaitu nama setiap enzim disesuaikan dengan nama substratnya dengan penambahan ase di belakangnya. Contoh enzim yang menguraikan urea disebut enzim urease, enzim glukosa disebut glukase. Tata nama enzim yang kedua yaitu berdasarkan jenis ikatan kimia substratnya. Contohnya ikatan peptida, enzim yang bekerja adalah peptidase. Ikatan ester, enzim yang bekerja adalah esterase. Tata nama yang ketiga yaitu berdasarkan jenis reaksi. Contohnya enzim hidrolase adalah enzim yang memiliki fungsi sebagai katalis dalam reaksi hidrolisis. Peranan enzim. Enzim berperan di dalam proses-proses sebagai berikut, yaitu reduksi, dehidrasi, oksidasi, hidrolisis, deaminase, dekarboksilasi, fosforilasi, dan transferase. Demikian pembelajaran kita kali ini mengenai enzim metabolisme. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.